pangkatnya orang yang suka lupa. Maka Islam ini bukan untuk Pak Kiai, tidak, bukan untuk Pak Ustadz, tidak. Siapa sesungguhnya orang yang sedang menyampaikan ayatnya Allah, balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Apa itu ayatnya Allah? Bukannya dibaca Quran itu hanya secara eksplisit yang sangat jelas. 6.666 ayat. Maka apa ayatnya Allah sesungguhnya adalah bila mana seseorang punya harta benda, hartanya dipakai untuk berjuang, berarti orang itu sedang menyampaikan ayatnya Allah. Bila mana seorang suami sedang berjuang berdagang di pasar, sedang berdagang dorong-dorong roda, berarti dia menafkahi anak istrinya. Sesungguhnya suami ini sedang menyampaikan ayatnya Allah, kebenarannya Allah. Mari kita cerdas memeluk agama Islam, sebab al-Islam logical akal. Islam ini bukan gaib-gaiban, tidak. Jadi jangan mau, Bu, kalau di ini nanti baca sholat pahalanya 27 derajat Celcius, ketinggalan, Bu. Itu mah anak TK. Pak Kiainya aja nggak tahu surga. Kalau di Bandung surga teh surna reda. Jangan mau. Maka kita ini, aku masuk Islam. Apa wujudnya? Aku harus berkata jujur. Aku sudah masuk Islam. Aku harus giat bekerja. Anakku bagaimana bisa makan? Bagaimana anakku bisa sekolah? Akal berpikir, tubuh bergerak, hati minallah, memohon petunjuk kebaikan dari Allah. Sebab 3 tab inilah yang disebut keimanan adalah diyakini di dalam qalbun, akrarun bil lisani, diucapkan dengan lisan, lalu diwujudkan dengan perbuatan. Contoh, biar enak dikasih contoh, Bu, biar jelas gitu. Ini air putih warnanya bening, kalau diminum rasanya segar, di badan menjadi sehat, disimpan lagi. Kemudian dibaca lagi, ini air putih warnanya bening, kalau diminum bisa sehat, bisa menyegarkan badan, disimpan lagi. Sama dengan panjenengan sholat mengatakan tadi, dikatakan ihdiras siratal mustaqim, sampai menanyakan kepada Allah mana jalan yang lurus. Tanya terus tetapi tidak bergerak. Ini si Akang ini kok ada dan ini nanya terus, janji mulut tapi nggak tepati. Ini adalah perbuatan orang Islam yang di sana, Bu, di Bandung. Jadi ibu-ibu kalau sudah sholat sudah terpisah, sebab aku sudah ikrar sama Allah, ihdiras siratal mustaqim. Tanya kepada siapa? Tanya kepada hati. Jalan yang lurus adalah kedamaian, jalan yang lurus adalah akur sama keluarga, sopan dan santun. Itu adalah jalan yang lurus. Sama kalau di sana di Brebes, ono sing pejah, wonten ingkang sedo. Biasanya kalau sudah mau terakhir, sudah dikubur, itu sudah diuruk pakai tanah, biasanya pak lebihnya itu duduk. Nah, orang-orang ini yang bertakziah suruh berdiri, lalu ditalkin, mengkone ono malaikat Jawa bosiro, kan begitu, Pak. Man robuka, sopo Gusti Allahmu Tuhan, menabiuka man ikhwanuka, dan seterusnya. Ini kan pelajaran guyon-guyon. Lah orang masih hidup aja susah diajarin, apalagi udah meninggal budek kok diajarin. Nah, talqin ini untuk siapa? Untuk kita, untuk yang masih hidup. Maka antara syariat dan hakikat kadang-kala bumi langit tidak ketemu. Siapa yang menalkin? Kok ada kaca di lemari? Kita ditalkin, Kang Jono, siapa Tuhanmu? Dijawab sama Kang Jono sendiri, Allah. Maka di mana alam kubur adalah
di hati kita yang selalu congkak, terkubur dengan amarah, terkubur dengan emosi, sehingga tidak mengenal Tuhan. Maka tanyao, takono, sekarang siapa Tuhan? Mari, orang yang bisa berjumpa dengan Tuhan adalah orang yang sudah mati. Maka penataran tauhid adalah harus sudah mati amarahnya, mati buruk sangkanya, mati apa lagi? Mati nafsunya, iri dengkinya, baru Allah akan hadir. Nah itu. Jadi mati sajroning urip, urip sajroning mati. Maka mari kita hidup, dihidupkan hati kita. Nanti tanya pelajarannya sama Pak Kiai Haji Saifullah, apa zikirnya, wiridnya, sama Pak Haji Turisno. Wirid ini adalah satu tatanan, satu tuntunan media kita kembali kepada Allah. Adalah zikrullah tadi bukan tujuan, asma Allah hanya jembatan kita untuk bisa kembali kepada Tuhan. Maka mari kita bawa anak, istri, suami kita, harta, benda kita ini adalah hanya sebagai sarana supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Yang beruntung bisa berjumpa. Tapi kalau nggak beruntung, berlakulah Anda dan kita semua seakan-akan disaksikan oleh Tuhan. Apa wujudnya disaksikan? Oh, mau marah nggak jadi malu dilihat sama Allah. Mau marah-marah nggak jadi malu. Jangan kalah sama ayam, dikasih makannya katul kok mengeluarkannya telur. Bisa bikin sehat sama kita. Kita manusia dikasih ayam goreng, dikasih kue-kue yang lezat yang enak, kok ngomong ini nyakitin, kalah sama ayam ini. Ini adalah namanya, maaf, kita sering diajarkan, kata beliau ini namanya Islam sontoloyo. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini betul-betul menjadi Islam yang murni, Islam yang hatinya selalu ada Allah, tidak disebut Allah kalau nggak nempel di hatinya. Ahmad bin Abdullah dulu, sekarang raganya beliau ini sudah nggak ada, yang ada hanya kita. Jadi Muhammad Pak Haji Turisno, Muhammad Pak Haji Ari, Muhammad A dan B inilah yang menjadi wakil penerus. Sebab manusia tadi adalah tugasnya menjadi khalifatus samawati wal ardh, menjadi wakilnya Allah di muka bumi. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Kami datang kemari hanya diundang untuk bersilaturahim. Kami hanya orang yang hina. Hanyalah kami pernah belajar bahwa tugas kita di muka bumi ini adalah untuk sekadar mengingatkan sesuai dengan watawasobil haq watawasobil sober. Mari kita semua mengingatkan diri kita untuk senantiasa bersatu dengan Allah hingga kita menjadi insan yang mulia awal akhir, dibahagiakan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin. Tentunya banyak kekhilafan, kecurangan, kesalahan, hanyalah sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.